tahu gitu. Karena bahkan sering sosialisasi ke depannya. Tuh, tak banyak yang ingin saya sampaikan. Eh, Pertama, mengenai apa yang harus dilakukan setelah ada pengumuman PK secara umum ya. Paling tidak begini, kelurahan sebenarnya kami pun di sini selaku pengurus yang sebelumnya juga pernah menjadi maba ya, mahasiswa baru atau camaba atau calon CPB, calon penerima beasiswa sebelum PK, kami pun bingung mau bagaimana gerakannya, mau bagaimana karena nanti kenapa bingung? Karena nanti kurang ada timeline yang jelas. Nah, oleh karena itu, insya Allah Divisi Advokasi akan memberikan timeline yang jelas bahwasanya yang dibingungkan kita itu harus jelas. Jangan sampai misal sebulan ini ngapain, kita malah menanyakan 2 bulan lagi ngapain. Ini kan timeline yang dibingungkan menjadi tidak jelas. Begitu. Nah, sehingga dengan adanya sharing session ini, insya Allah kita lebih tertata dalam memikirkan apa yang seharusnya dibingungkan, apa yang dikerjakan, apa yang ditanyakan. Karena kemarin angkatan 5 kita pengalaman sharing session, kadang pertanyaannya udah lompat jauh. SKD bagaimana gitu kan? PK-nya di mana lah. Ini tolong pertanyaan-pertanyaan begitu itu tolong di skip dulu. Usahakan yang runtut bertanya itu misal 2 minggu ini ditanyakan, sebulan ini ditanyakan, jangan yang terlompat terlalu jauh pertama. Yang kedua, adanya sharing session ini sebenarnya memudahkan teman-teman sekalian untuk bertanya secara langsung. Itu jadi tolong sampaikan ke teman-teman yang lain untuk hadir agar di grup itu tidak selalu menanyakan apa yang sudah dijawab dan ditanyakan sebelumnya. Dan kami juga terbuka ya di grup itu tidak dikunci hanya untuk admin. Jadi teman-teman yang bisa menjawab dengan pasti, silakan jawab saja temannya, saling membantu. Tuh, kemudian selanjutnya nanti setelah ada pengumuman PK dan kelompok PK, kemudian di sana ada perwakilan perwakilan angkatan dalam PK yang dipilih 5. Saya kebetulan dari jadi PK dulu itu satu kelompok apa ya, satu grup PK itu ada 300 orang gitu kan. Kemudian dibagi per kelompok. Nah, 300 orang itu nanti ada perwakilan angkatan yang terdiri dari 5 orang. Kebetulan saya di angkatan juga sebagai perwakilan angkatan dulu. Nah, saran saya kalian atau teman-teman sekalian yang jumlahnya banyak award di LPDP PKUM ini adalah yang mengajukan diri untuk menjadi perwakilan angkatan. Nah, di perwakilan angkatan inilah info-info terkait PK, terkait hal-hal yang teknis. Karena hal-hal yang teknis mengenai PK, misal suratnya kapan, deadline-nya kapan, kita pun nggak tahu juga. Karena yang di email itu sifatnya pribadi kan, yang di email oleh LPDP, disuruh mengisi link ini misalnya. Itu sifatnya email masing-masing, nggak masuk ke email saya. Jadi teman-teman nanti lebih aktifnya eh, tanyakan ke perwakilan angkatan kalau sudah ada perwakilan angkatan. Karena segala hal yang teknis mengenai PK itu semuanya ada di perwakilan angkatan, termasuk bajunya apa, kalungnya bagaimana, ketentuannya, suratnya, contohnya di mana gitu kan. Karena khawatir kalau dikasih surat zamannya saya dikirim, ternyata beda suratnya. Kita kemudian yang disalahkan begitu. Jadi tidak begitu. Dan yang terakhir, insya Allah sharing session ini akan diadakan 3 kali ya kalau nggak salah. Nah itu teman-teman dimohon hadir tepat waktu untuk menghargai waktu bersama. Dan yang non formal sebenarnya kita welcome kepada teman-teman sekalian untuk menanyakan secara langsung. Tapi dengan catatan sudah membaca ketentuan dulu ya, sudah membaca ketentuan, ada yang nggak dipahami, nah bisa ditanyakan. Spesialisnya Mbak Raudhoh ini bisa ditanyakan ke beliau, ke saya juga bisa dan ke teman-teman pengurus yang lain ada Ustazah Firdari ini dari Aceh, itu bagian bendahara, kemudian Agus Mawar ini bagian timnya. Intinya tim advokasi insya Allah sudah di-tag di grup oleh Mbak Raudoh dan teman-teman yang lain. Itu aja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya, Mas Jaka.
Baik teman-teman, mungkin dalam sharing kita kali ini, eh, kita santai saja, kita sifatnya diskusi saja. Di sini teman-teman boleh menyampaikan kendala apa yang sedang dialami sekarang dan sudah sampai di tahap mana. Sama-sama kita tahu bahwa pengumuman dari LPDP ini kan sudah dimulai tanggal 7, sudah ada pengumuman. Dan sekarang sudah sampai di tanggal 23. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya terkait dengan tanggal akhir studi. Kami dari kelurahan sendiri mohon maaf kepada teman-teman, bukan atas keinginan atau keterlambatan kami dalam memproses hal ini, tapi memang dari pihak Universitas PTIK Jakartanya belum memberikan informasi terkait ini. Kami sudah coba hubungi dan beliau bagian administrasi mengatakan bahwa masih membutuhkan data-data dari teman-teman yang memang pasti mengikuti perkuliahan di Februari, sehingga belum bisa memberikan tanggal pasti untuk tanggal akhir studi seperti itu. Tapi di sini saya lihat bahwa sudah banyak teman-teman yang mengajukan persiapan keberangkatan. Saya ingin tanya apakah untuk tanggal akhir studinya yang sudah mengisi PK itu dibuat tanggal berapa kalau boleh tahu? Mungkin satu orang bisa menjawab. Boleh saya. Kebetulan untuk PK borang PK sudah saya isi itu tanggal 31 Januari 2029. Nggak apa-apa kayak gini kan? Ini meja biru polos nggak apa-apa? Ada tuh. Tolong yang bocor ya, didiamkan dulu. Oh iya. Ya. Terus gak? Iya. Yo, beres-beres. Anu bisa tidak apa? KPPS. Oh KPPS. Bagi undangan. Oh. Mungkin bisa admin yang mute. Poin dia. Iya. Oke, silakan Mas Didik. Ya, kebetulan untuk borang PK itu saya sudah isi, walaupun mungkin salah juga karena ada beberapa poin yang, jadi saya nanti mau ulang. Jadi kalau saya sudah isi tanggal 31 Januari 2029, itu terhitung 4 tahun masa studi. Ini untuk program dokter ya, Ustaz? Betul. Silakan Mbak Rodo. Kalau dari Magister ada ndak yang bisa bersuara yang sudah mengisi borang untuk tanggal akhir studinya diisi tanggal berapa? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. silakan Mbak Nuansa. Kemarin saya juga sudah isi borang di akhir masa studi itu saya tulis tanggal 1 Februari 2024. ...2027. Ini untuk program Magister ya? Iya, program magister Ustaz. Oh iya. Tanggal 1 Februari 2027. Mbak Rodo, silakan dilanjut. Izin bertanya boleh? Oke, baik teman-teman. Tadi sudah ada yang menjawab terkait tanggal akhir studinya yang sudah mengurus PK.
Jadi di sini udah ada dua ya, dari program doktor dari Ustadz Didik dan program magister dari Ustadz Darmawansa. Untuk Ustadz Didik tadi mengisi di 31 Januari 2029. Kemudian Ustadz Darmawansa magister mengisi di tanggal 1 Februari 2027. Jadi untuk perwakilan S3 dan S2 sudah ada yang mengisi borang. Mungkin ada, silakan Mbak. Iya, baik Mas. Oke, baik. Mungkin itu ya, dan itu sudah diajukan gitu. Sebenarnya tidak masalah gitu ya jika teman-teman mau ambil keputusan tersebut. Tapi memang khawatirnya di akhir nanti akan ada ini terkendala terkait LOG-nya. Karena kan semua data yang dikirimkan itu harus sama semua, baik mulai dari alamat, tanggal akhir studi dan lainnya itu harus sifatnya tetap gitu, tidak ada berbeda-beda gitu. Tapi karena teman-teman sudah mengisi itu, ada saran juga dari teman-teman yang lain bahwa nanti bisa dialihkan ke tiket bantuan jika di kemudian hari menjadi problem seperti itu kan. Tapi di sini kenapa saya dan tim gitu mau teman-teman itu bersabar dan tetap menunggu tanggal pastinya ya supaya enggak tidak rame orang, tidak banyak yang melakukan hal yang sama gitu. Tapi kembali lagi untuk saat ini memang insya Allah katanya Senin akan diberikan tanggal pastinya. Mungkin malam ini kita akan sharing bersama dan kemudian akan kita demokan terkait bagaimana sih tahapan ataupun cara-cara untuk pengisian dari akun e-beasiswa terutama untuk langkah awalnya. Ini saya tadi mohon maaf ya, tadi ada Ustadz Ceceng yang sudah mengirimkan untuk jadi bahan contoh gitu ya. Cuman saya lihat sudah ada PK-nya gitu. Jadi saya butuh yang belum mengisi sama sekali seperti itu. Ini saya akan buka. Tapi sebelum sampai membuka atau sembari membuka, mungkin teman-teman atau ustazah sekalian boleh bertanya terkait hal-hal yang saat ini menjadi kendala. Dipersilahkan. Saya bertanya ya, Mbak Rodo. Di antara teman-teman di sini ada enggak yang belum membuat akun e-beasiswa? Kayaknya sudah ya. Berarti tinggal yang belum mengajukan PK ya Mbak Rodo. Untuk didemokan aja. Nanti mungkin perjalanan demonya ada yang mau diperjelas. Nah, situ. Oke, baik. Mungkin pada Kak Rini bisa ditampilkan. Ya. Mas Agus, mungkin Rini bisa dijadikan host. Tuh. Sudah bisa Mbak Rini? Iya, sebentar Mas. Oke, atau sembari menunggu itu dari teman-teman yang sudah mengisi PK mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait hal itu. Assalamualaikum, maaf Kak, boleh bertanya? Iya, silakan Mas. Jadi pas kemarin saya mengupload LOA, kan yang di LOA itu tanggal 1 bulan 2 2025. Tapi pas saya upload yang terupload itu tanggal 2 bulan 1 2025. Jadi saya ingin bertanya itu solusinya seperti gimana Kak?
Oke, mungkin nanti Mas kita buat, maaf ini ada yang bocor, siapa ya? Oke, baik. Mungkin nanti Masnya sebelumnya sudah daftar ini tiket bantuan buat akun untuk tiket bantuan. Belum pernah, Kak. Belum. Iya, nanti Masnya boleh search di Google itu tiket bantuan LPDP. Nanti karena boleh buat akun dulu sama seperti kayak buat akun e-beasiswa. Kemudian nanti di sana Masnya bisa ajukan permintaan kan apa saja, bagaimana prosesnya gitu sampai akhirnya bisa adanya kesalahan gitu. Dan nanti boleh tambahkan bantuannya segala macam seperti itu. Seperti kita menyampaikan masalah kita seperti biasa aja. Nanti insya Allah akan dijawab oleh pihak LPDP-nya. Kira-kira langkah apa yang akan diambil atau nanti akan bisa dirubah ke depannya atau harus dibatalkan PK-nya baru kemudian dilakukan pengisian ulang seperti itu, Mas. Oke, ini mungkin kita langsung saja ini sudah bisa dibuka. Mungkin Mbak Rini bisa ke e-beasiswa. Ini bagi teman-teman yang belum mengisi PK sama sekali. Udah. Oh, ini udah juga ya ternyata ya. Oh, ini Mbak siapa ya? Mbak Siti Rifa ternyata juga udah ya tadi. Konfirmnya belum. Oh iya Mbak, ternyata udah barusan saya buka nih, cuman belum saya isi borangnya Mbak. Oh, oke, Bora. Belum, berarti ini semua rata-rata udah isi PK ya? Soalnya saya cari sampel yang belum isi, tapi ternyata semuanya sudah mengisi. Siapa ini? Mungkin Mas Danu bisa japri saya? Saya jadi... Mbak Raudoh, maaf. Ya, Berarti kalau sudah diterima kayak gitu, tinggal pengisian borang untuk selanjutnya ya Mbak ya? iya betul. Tinggal pengisian borang. Jadi semua teman-teman yang udah mendapatkan PK-nya, PK berapa, seperti itu, langsung saja mengisi borang, dan nanti akan bergabung ke grup PK. Seperti itu. Dan informasi terkait PK itu nanti akan dijelaskan seperti yang disampaikan oleh Mas Jaka tadi, akan disampaikan oleh eh, ketua angkatannya gitu. Nanti ada ketua perwakilan angkatan, segala informasi tentang PK akan disampaikan oleh mereka gitu. Nanti jumlahnya ada sekitar 5 atau 4 orang seperti itu. Oke, makasih ya Mbak Raudoh ya. Iya, siap, Mbak. Mungkin Mas Danu, ini ada pertanyaan. Sebaiknya kami menunggu kepastian dari pihak PT IKI untuk tanggal akhir studinya. Oke, mohon maaf ya. Tapi jika teman-teman khawatir terkait dengan apa ya, tanggal pastinya atau pengen juga segera mendapatkan PK-nya, boleh mengambil tanggal yang sama seperti dengan teman-teman yang lain. Tapi saya lebih sepakat dengan Mas siapa tadi yang S3 ya, mengambil di 31.
Jadi sebaiknya jangan diambil di tanggal misalnya tanggal awal masuknya itu 1 Februari 2025. Sebaiknya tanggal akhirnya jangan, untuk yang magister, jangan tanggal 1 Februari juga gitu. Lebih baik di 30 Februari sampai tanggal berapa ya? 29, 28. Di tanggal akhirnya. Jadi jangan di tanggal awalnya, karena biasanya jarang sekali tanggal berakhir itu ada di tanggal awal. Jadi kayak kami yang angkatan 4 itu tanggal 2 Februari itu tanggal masuknya, dan berakhirnya itu tanggal 16 Februari gitu. Jadi bukan berarti hitungannya tanggal 1 ketemu tanggal 1 jadi 2 tahun gitu untuk kedepannya, bukan. Mungkin itu ijtihad yang bisa diambil kalau teman-teman tidak ingin menunggu terlalu lama gitu ya, ingin segera mendapatkan PK. Tapi jika tetap ada yang ingin menunggu supaya data-datanya itu tidak ada berubah dan tidak bermasalah di akhirnya gitu ya, tidak perlu harus ke tiket bantuan dengan segala macam ini ya, bagaimana hiruk pikuk gimana kendalanya gitu ya, ribetnya gitu, mungkin bisa menunggu sembari hal itu. Izin menambahkan Mbak Rodo. Iya Mas. Gini ya teman-teman, terkait tanggal akhir studi tadi. Maaf ya, ada iklan tadi. Terkait akhir studi ya, tadi juga saya juga sudah japri admin PTIQ seperti yang disampaikan Mbak Rodo ya. Itu diusahakan oleh pihak PTIQ itu nanti hari Senin sudah ada keputusan tanggal akhir studi. Nah, itu kan di pengisian borang itu akhirnya itu di tanggal 28. Saya koordinasikan tadi ke Pak Lurah. Gimana nih Pak, kalau tiba-tiba PTIQ belum merespon sebelum tanggal 28. Nah, kami sepakat bahwa untuk hal ini gini aja, nanti tanggal 27, kalau tanggal 27 belum ada kepastian dari PTIQ, maka silakan jalan dengan ikhtiar itu. Tetapi sebelum tanggal 27, jangan dulu diisi. Itu dari Pak Lurah tadi ketika saya berbicara. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan Mbak Rodo. Iya, baik. Saya ingin bertanya terkait dengan pengisian terakhir tanggal 28 itu yang sudah mendapatkan PK ya, yang sudah mendapatkan informasi itu. Betul. Ya, jadi saya baru ingat, maaf ya teman-teman kalau mungkin jadi agak banyak, ada yang terlupa gitu ya. Karena misalnya setiap orang kan mengajukan PK-nya itu kan beda-beda. Jadi ada yang hari ini, ada yang besok gitu. Jadi setiap orang itu biasanya punya tanggal deadline yang berbeda-beda. Jadi teman-teman punya tanggal deadline 28 itu karena teman-teman udah dapat PK-nya. Dan dalam proses tahapan selanjutnya harus ada pengisian borang. Jadi untuk pengisian borang itu sebenarnya tanggal 28. Berarti bagi teman-teman yang belum mengisi persiapan keberangkatan dan belum mendapatkan PK, artinya tidak punya tanggal deadline untuk hal itu gitu. Tapi kalau bisa ya memang harus disegerakan, karena khawatirnya PK yang ini tuh kan ada banyak ya dari semua universitas. Jadi takutnya nggak barengan gitu sama teman-teman yang PTIQ gitu. Kan kalau barengan lebih enak gitu ya, lebih rame gitu. Mungkin itu. Ini tadi ada yang udah mengirimkan datanya. Lagi-lagi akunnya sama sekali belum diisi ternyata, dan kita sulit untuk ke menu selanjutnya karena profilnya juga belum diisi. Jadi ini jadi perhatian ya buat teman-teman sekalian. Walaupun PK-nya belum diajukan, tapi profil dari akun e-bisnisnya harus diisi gitu. Misalnya alamat domisili di mana, nama lengkapnya di mana, kemudian alamat domisili asal di mana, itu mohon diisi. Oke, mungkin Ustazah, izin bertanya. ya, silakan. Saya mau bertanya, kemarin sebelum web beasiswanya itu perbaikan kan saya coba-coba isi SP kan Ustazah ya. Terus kan ternyata ditolak. Nah, mungkin nanti ketika pengajuan SP lagi
ini enaknya saya batalkan pengajuan atau nanti submit ulang. Soalnya ada dua pilihan nih. Tadi apanya yang ditolak? Kenapa ditolak, Mas? Pas perbaikan kemarin, pas saya mengajukan SP itu. Jadi keterangannya kurang tahu ditolak atau tidaknya, ditolak alasannya apa. Cuma di email itu ada tulisan keterangan dan ketika webnya itu sudah selesai perbaikan, itu nanti boleh mengajukan lagi. Nah, pertanyaan saya ini di menunya kan ada tulisan batalkan pengajuan, tapi ketika diketik kodenya itu kan menu yang bisa diedit itu kan saja. Nah, nanti ada tulisan submit ulang. Itu enaknya kita batalkan pengajuan dulu atau langsung submit ulang tanpa batalkan pengajuan gitu saja. Terima kasih. Oke. Ini kalau nggak ada tampilannya susah ya, atau bisa ditampilin, Mas? Ya, baik, saya tampilkan ya. Ya, dia bisa share, bisa share. Masnya bisa share. Oke. Ya, sudah bisa? Ya, masih loading. Oke, baik. Di sininya gini kan saja, ini ada tulisan batalkan pengajuan. Ketika nanti ini diklik, itu bisa mendata ulang lagi. Mendata. Nah, nanti pokoknya setelah ini ada, nah ini ada submit pengajuan. Enaknya gimana ya Ustazah ya? Apakah dibatalkan dulu atau kita langsung sini aja ke submit pengajuan? Coba dibuka tadi, Mas. Yang awal itu. Yang awalnya ini? Iya, yang laman awalnya. Yang awalnya ini? Ini kan bisa diklik juga. Batalkan pengajuan. Batalkan pengajuan. Ya, itu udah selesai. Itu udah selesai, Mbak. Baru deh. Itu udah selesai, Ustaz. Itu di sini statusnya pengajuan ditolak, tapi nih. Dan ini batalkan pengajuan, oke. Jadi bingungnya itu enaknya gimana? Itu udah selesai sih, tapi di sininya. Itu kan statusnya udah ada pengajuan ditolak. Iya, betul. Nah, berarti udah nggak ada tindakan. Oh, berarti ini nggak perlu diklik ya, langsung ke sini edit ulang atau gimana ya? Mas langsung edit. Langsung edit di sini aja ya. Apa di sini gimana? Langsung pengajuan baru. Pengajuan baru nggak ada. Mungkin pas ngajuinnya sebelum modul baru muncul, mungkin itu ngajuin kalau boleh ya, pengajuannya sebelum modul baru muncul. Nah, iya betul. Berarti itu dibatalin aja, dibikin PK baru, Mas. Oh, dibatalkan saja ya. Kemarin saya juga gitu ngajuin sebelum modul baru muncul. Kan disapu bersih tuh, infonya disapu bersih. Yang ngajuin dekat-dekat ke modul muncul itu disapu bersih, ditolak semua itu. Oh ya. Berarti nanti ini dibatalkan dulu ya Ustadz ya. Kemudian nanti diajukan PK baru gitu ya. Langsung aja dibatalkan, Ustaz. Betul. Kemarin kasusnya juga sama. Saya setelah dibatalkan itu baru muncul tambah ini. Ini alasan pembatalan ini ditulis apa namanya? Perubahan modul, bisa di perubahan modul. Perubahan modul ada itu. Tunggu, sukses. Coba ngisi dari PK. Perasaan di PK itu cuman ada intake ya, nggak ada masa akhir studi kalau nggak salah itu. Iya, kalau nggak salah cuma ada intake. Iya, ini saya tambah itu tambah pengajuan, silakan. Siap. Aman ya? Akhir studi itu di SP kalau nggak salah adanya. Dicoba itu Mas. Yang ini nih ngisi PK. Yang ini ya. Yang PK tadi. Kayaknya saya sudah mengajukan. Tapi seingat saya ya, itu apa namanya, cuma ada tanggal masuknya aja,
nggak ada tanggal. Iya, saya juga ingatnya gitu di Iya, PK itu cuma ada pertanyaan intake aja, nggak ada masa akhir studi gitu. Betul, Ya, Mas. ada akhirnya di SP. Oke, oke. SP adanya. Ini saya stop dulu ya. Iya, Mas, ya. Oke, baik. Berarti untuk di PK hanya tanggal intake ya, Mas ya? Ya, seingat Iya. kita gitu, Mbak. Oh, Boleh izin Nah. masuk, Mbak Rodo? iya, boleh, Mas, boleh. Eh, Sepengetahuan saya, memang kalau di pengajuan PK memang tidak ada akhir studi, cuma adanya intake awal. Tapi nanti ketika di pengisian borang, itu nanti ada. Di pengisian borang itu akhir studinya ada. Ketika sudah dapat jadwal PK angkatan berapa, itu nanti di pengisian borang nanti ditanyakan terkait ya daftar Oh link iya. LinkedIn, terus daftar diminta di sana. Makanya kalau yang sudah dapat PK angkatan 247 kan rata-rata ini yang setahu saya PKU yang sekarang angkatan 6 itu ada sudah berapa mungkin yang sudah di angkatan 247. Jadi sesuai yang dari Ustadz Didik Darmadi itu kalau misalnya nanti kita hari Senin udah dapat bisa diisi, kalau belum nanti tunggu tanggal 27 kalau misalnya memang harus diisikan sesuai dengan ikhtiar yang tadi sesuai tanggal itu. Mungkin itu sih Mbak Rodol. Oke, baik. Makasih, Ya, Mas. betul Ustaz, di borangnya ada nih. Iya, heeh. Oke, berarti ini udah fix ya. Jadi gini teman-teman, maaf mungkin di tahun saya ataupun di tahun teman-teman itu berbeda dan ini memang berarti sudah bisa teman-teman yang sudah punya akun dan belum punya PK mungkin malam ini sudah bisa mengisi supaya dapat PK-nya. Tapi untuk tindak lanjutnya terkait pengisian borang kita tunggu sampai dengan hari Senin seperti itu ya untuk tanggal pastinya. Karena memang harus tanggal pasti karena untuk LOG walaupun kita udah ngisi tanggal pasti nanti di ending kadang ada yang tiba-tiba kuliahnya misalnya S3 tuh hanya 3 tahun 6 bulan seperti itu. Sehingga nanti di akhir harus pengajuan permintaan untuk penambahan studi gitu. Seperti itu yang pernah terjadi gitu ya. Begitu juga dengan yang magister. Ada yang jadi kurang 3 bulan seperti itu. Izin bertanya lagi Ustazah, boleh? Iya, boleh. Saya kan juga tanya sama, ini mungkin kalau misalnya kepepet banget ya Ustazah ya, kalau tidak ada info dari PTI. Saya kan tanya sama teman saya LPDP di UIN Malang juga, itu apa namanya, katanya saya tanya untuk masa terakhir studi itu disesuaikan dengan silabus pembelajaran. Saya tanya itu diisi 3 tahun atau 4 tahun sesuai dengan LPDP. Kata teman saya itu menjawab diisi sesuai silabus saja 3 tahun. Nah, saya lihat di silabus PTIP juga itu saja nggak sampai 4 tahun gitu. Apa nanti kalau misalnya kepepet disesuaikan dengan di PTIP-nya atau gimana Ustaz ya? Soalnya nanti katanya kalau misalnya mau nambah pengajuan lagi itu katanya boleh gitu, digenepin selama 4 tahun gitu. Iya, betul. Nanti memang kalau di silabus, kalau dia sistemnya kan by system ya, terbacanya mungkin nanti akan 3 tahun seperti atau 3 tahun 6 bulan seperti itu. Dan itu apa ya, kita bilang kasuistik deh, hanya beberapa orang yang tiba-tiba jadi 3 tahun 6 bulan dan nanti boleh mengajukan pengajuan, enggak masalah. Cuman kan kita hanya melihat apa ya supaya nggak ribet di akhir aja seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nggak masalah dengan hal-hal seperti itu, ya nggak apa-apa juga gitu. Bisa sesuai dengan yang disarankan sama Mas teman Mas tadi juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih Ustazah. Ya, ini saya bingung ya mau tampilin punya siapa karena kita kalau misalnya mau tampilin yang belum PK sama sekali, ternyata teman-teman nggak ada yang punya data yang benar-benar bisa kita tampilin seperti itu ya, belum isi sama sekali atau sudah ada PK dan kalau sudah ada PK berarti harus ke tahap pengisian borang. Berarti harus ke harus ada tanggal akhir studinya gitu ya. Mungkin di sini ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin masih menjadi yang belum terjawab mungkin. Izin bertanya saja. Iya Mas, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini izin bertanya saja terkait dengan intake perkuliahan.
Kan setelah kita lulus kemarin di substansi, nanti perkuliahan awal kalau berdasarkan LOE yang sudah kita terima itu di 1 Februari 2025. Nah, kalau misalkan nih Ustazah ada case yang misalkan kita di tempat kerja yang sekarang itu belum diperbolehkan untuk resign dan harus menyelesaikan amanah sampai bulan Juni 2025, kira-kira gimana itu Ustazah untuk solusinya kita? Apakah boleh mendefer perkuliahan untuk masuk di semester berikutnya atau bagaimana? Oke, Mas sebelumnya boleh tahu Mas bekerja di bidang apa ya sampai nggak boleh ajuin resign? Sebenarnya di sekolah sih Ustazah, di pendidikan. Jadi harus nyelesain di 1 tahun ajaran. Oh gitu. Sebenarnya yang selalu jadi apa ya, warning di awal gitu. Kalau untuk PTIK sendiri tidak diperbolehkan adanya defer dengan hal-hal yang memang apa, memang urgent gitu. Misalnya karena kecelakaan atau karena hal-hal yang memang mahasiswanya nggak bisa hadir ke tempat. Tapi kalau terkait dengan pekerjaan, di awal sebelum mendaftar LPDP kan sudah ada dibuat bahwa kita di sini tidak diperkenankan untuk bekerja seperti itu. Mungkin terkait kasus Mas ini nanti saya akan tulis namanya dan didata langsung oleh Mas Lurah gitu ya terkait hal ini, langkah yang bisa dilakukan apa. Tapi boleh tahu kira-kira nggak boleh resign-nya karena ada perjanjian gitu ya Mas ya? Kalau nggak salah ya, sekolah-sekolah gitu biasanya ya? Betul, Mbak. Karena memang sudah tekan perjanjian di awal gitu dulu, Oke. pas tahun ajaran awal. Oh gitu. Dan jarak sekolah untuk ke sini tuh sangat berbeda ya, jauh ya? Maksudnya bukan satu ini ya, bukan di daerah Jabodetabek ya? Bukan ya? Masih di Serpong sih sebenarnya, Kak. Oh gitu. Ya tapi namanya sekolah ya tetap harus harian ya. Oke, nanti nama Masnya akan saya catat ya. Nanti japri saya, nanti saya akan ini minta bantuan ke Lurah apakah bisa defer. Karena kalau misalnya sekali jalan kayaknya nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin Mas yang ngajar atau sambil kuliah kayaknya itu nggak mungkin. Mungkin satu-satunya defer tapi kita coba cari gimana harus seperti apa, seperti itu ya. Baik, siap Ustazah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Maaf, tadi kalau boleh tahu masuknya kan Februari, kemudian keluarnya atau boleh resign di tanggal berapa dan bulan apa? Di bulan Juni 2025, Kak. Juni ya? Oh ya ya ya. Ya solusinya kalau begitu berarti kita usahakan defer karena kan nggak mungkin kan berjalan berdampingan itu kalau di hari Juni di Juni kecuali bisa melobi itu ya, langkah terakhirnya berarti kita melakukan di kemudian kalau nggak begitu ya lobby ulang berarti lobby pribadi ke mana ke tempat asal bekerja. Iya, itu sih. Karena takutnya kampus nggak perbolehin ya, Mas. Iya betul betul. Iya. Baik. Nanti akan ada tindak lanjutnya deh. Ya, Mas Zulfan. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain. Boleh langsung dibuka aja mikrofonnya kalau ingin bertanya, nggak apa-apa teman-teman. Takutnya terlewat dari pesan yang ada di Zoom-nya. Mungkin menambahkan Mbak Rodo. Iya, Mas ya. Silakan. Terkait hal itu ya Ustadz ya. Pertama ada saya share ya. Itu buku panduan di awal di LPD PPK angkatan 6 ya. Di sini di poin mana ini? Poin 12. Ini ada disampaikan di sini. Penerima beasiswa dapat menunda waktu mulai studi paling lama 1 tahun akademik apabila pertama sakit, yang kedua hamil atau melahirkan ya. Ketiga mengalami kendala dalam memperoleh visa, ini untuk luar negeri. Yang keempat mengalami bencana. Yang kelima terjadi wabah. Yang wabah ini dimaksud mungkin kayak kemarin corona ya. Nah, kemudian ada tambahan. Penerima dapat menunda apabila ini juga khusus bagi yang lulus seleksi penerima CPNS. Jadi kalau untuk di buku panduan tersendiri, apa yang disampaikan Ustadznya itu ya kayaknya
nggak masuk di buku panduan, makanya untuk alasan penundaan studinya mungkin itu agak kurang ya, agak kurang bisa di ini. Jadi mungkin kembali ke apa yang disampaikan Pak Lurah adalah ya mau melobinya itu untuk di pihak sekolah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus atas tambahannya. Mungkin ada pertanyaan saya baca dari pesannya. Angkatan sebelumnya sudah pernah ada yang di-approve Kak untuk pengajuan differ. Sepanjang pengetahuan saya, kalau untuk angkatan itu belum ada yang pernah differ ya, karena memang eh, selalu diminta untuk itu gitu, harus yang lulus tahun ini itu langsung kuliah di tahun ini. Dan belum ada yang case-nya kayak Mas Zulfan ataupun ada bencana atau segala macamnya seperti itu sejauh ini. Tapi kalau alasannya masuk akal seperti yang disampaikan oleh Mas Agus tadi, termasuk dalam yang ada di panduan, nggak ada masalah. Izin bertanya untuk alamat domisili sekarang di Borang, apakah harus sesuai dengan alamat ketika daftar atau boleh alamat sekarang ya? Dan bagaimana konsekuensinya kalau alamat yang diisi berbeda dengan suaranya aja. Oke, baik. Saya akan jawab dari sini ya, teman-teman, karena ada masalah jaringan dari tadi terus-terusan ya. Tadi terkait pertanyaannya Mbak, siapa itu tadi ya? Bagaimana ya? Jadi saya perlu ingatkan sekali lagi bahwa untuk pengisian data-data itu harus diseragamkan dari awalnya, baik alamat domisili yang akan jadi tempat tinggal studi di kota studi nanti itu sudah saya kirimkan di grup bahwa alamatnya adalah alamat yang ada di Ciputat. Kemudian untuk alamat asal itu diisi sesuai dengan daftar di awal, jadi nggak boleh berubah-berubah. Walaupun misalnya teman-teman dalam posisi yang udah nggak ada di tempat yang sama gitu, tapi yang di awal datanya itu harus diseragamin, nggak boleh beda-beda seperti itu. Untuk dapat jadwal batch PK-nya bagaimana Ustazah? Batch PK dengan mengisi Oke, dengan mengisi untuk dapat batch PK-nya ya dengan mengisi persiapan keberangkatan seperti itu ya. Mungkin nanti bisa dibaca lagi. Saya juga mohon kepada teman-teman bahwa harus membaca ini ya buku panduannya dari awal sampai selesai, jangan setengah-setengah supaya tahu setiap tahapannya seperti apa. Dan kalau kurang paham baru ditanyakan, jangan benar-benar nggak baca sama sekali. Bukannya gimana-gimana, tapi supaya sama-sama jadi paham, oh tahap-tahapannya seperti ini gitu, supaya nggak bingung. Kemudian pertanyaannya untuk silabusnya pakai 2016. Oke, mungkin banyak yang bertanya ya terkait ini. Jadi kita PTIK itu emang pakai kurikulum 2016, teman-teman. Mungkin bukan kurikulum Merdeka atau bagaimana, tapi kita memang pakai 2016. Dan jangan khawatir bahwa yang di-share itu salah. Insya Allah yang kita share selalu yang valid, bahkan untuk tanggal juga kita nggak akan kasih yang bukan pasti gitu ya. Kemudian mungkin teman-teman advokasi kayak Mas Agus yang lainnya yang udah baca pesan boleh juga menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang dipesan. Izin Kak, tunda studi ini masalah adalah untuk BB dalam antri artian dia sudah dapat
SPS. Semenjak lulus organisasi. Ini pertanyaan Mas Febri gimana, Mas? Boleh diutarakan saja secara langsung? Oh, ini Mas Febri terkait ini ya, yang CPNS ya. Mungkin kita akan jawabnya khusus di CPNS ya, Mas. Di grup gitu. Ini sudah berulang kali ada di grup. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan Zoom Zoom khusus untuk ini ya, bagian CPNS. Tidak usah di sini. Ini suara saya terdengar kan teman-teman sekalian, takut jaringan. Iya, Mbak, benar dengan jelas, Mbak. Iya, oke. Ini kalau yang daftar PK tahun ini dan lulus CPNS otomatis. Oke, terkait CPNS kita akan bahas di grup khusus CPNS dan Zoom khusus CPNS. Saya tidak akan jawab di sini. Kemudian ada yang mau tawaran sosialisasi pengisian borang ya. Kita belum bisa isi borangnya karena tanggal akhir studi itu, tapi kalau mau pakai ijtihad dan akunnya mau digunakan untuk ijtihad itu dan konsekuensinya mau diterima sendiri, nggak masalah, Mas. Mas Didik Darmadi. Izin, kita nggak perlu submit di akhir gitu. Jadi cuma sampai akhir, begitu sudah selesai kita ini lagi gitu. Oke, boleh, boleh, Mas. Boleh share screen kalau gitu, Mas, untuk akunnya. Oke, daripada teman-teman bingung juga mau nanya apa ya. Karena masih di tahap awal, saya yakin ini bingung mau tanya apa. Nanti ke depannya akan banyak pertanyaan sebenarnya. Saya juga nggak bisa kasih info yang jauh dari apa yang bisa teman-teman lihat seperti itu. Jadi mengikuti alurnya saja. Bisa share screen, Mas Didik? Dicoba, lagi dicoba. Iya, ini lagi nyari link borangnya. Oh iya, iya. Oke, baik-baik. Mungkin Sembari sambil itu nunggu saya... Ustadz Didik, saya mau izin masuk boleh, Mbak Rodo? Boleh, boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Ya, mungkin saya ada dapat informasi ya, mungkin dari grup yang resmi dari LPDP terkait batch kedua ini. Jadi kan ada yang tanya alurnya seperti apa, terus SP, LUG dan sebagainya, SPK dulu atau apa. Jadi dari Mbak Rodo udah paling bener. Ya, jadi kita kan sudah dikasih tahu modulnya, dibaca semuanya. Terus juga kemarin ada YouTube yang di-share terkait apa saja yang ditanyakan atau yang perlu dilakukan setelah beberapa waktu ini. Jadi yang paling pertama kita semuanya harus pahami bahwasanya ini kita ke kelurahan itu bukan apa ya, bukan dari nol untuk bertanya. Jadi dikuasai dulu manual book dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya untuk PK itu untuk des ini kan nggak ada, sudah diinfokan di grup yang LPDP batch 2 itu. Terus yang selanjutnya untuk yang belum dapat PK itu kalau tidak dapat jadwalnya nanti bisa kemungkinan ketika mepet-mepet intake studi itu bisa online. Makanya kalau yang masih belum daftar pengajuan PK-nya, kalau nggak salah yang 247 itu sudah ditutup, sudah tidak masuk lagi. Makanya nanti ada 248 dan 249 itu yang ada PK yang luring. Nah, setelah itu 249 itu saya dapat informasi itu bahwasanya nanti itu daring online. Karena itu intake-nya rata-rata studinya mulai di bulan Februari ataupun ongoing di bulan Februari. Makanya teman-teman biar nanti nggak sibuk dua kali ketika sudah ongoing atau mepet-mepet nanti pindahan asrama atau kemana kan juga tahu saya juga asrama di PKUMI itu informasinya juga mepet-mepet ya kalau nggak salah ya. Jadi mending cepat ngajuin PK dari sekarang yang belum. Nanti kalau sudah dapat jadwal PK ya alhamdulillah, kalau luring, kalau sama daring nanti misalnya mepet di intake-nya nanti coba di apa ya diikuti saja. Mungkin untuk yang SP SKLOG itu kalau dapat PK di 247 atau 248 yang di awal-awal itu bisa diisikan setelah ikut PK. Nah, kalau misalnya memang bisa berjalan berbarengan, ya lebih baik, alhamdulillah. Jadi mungkin untuk SP, SK apa, SP, SK dan LOG itu kalau bisa nunggu setelah PK nggak apa-apa, sebenarnya nggak masalah.
Nah, kalau misalnya memang nanti keburu banget, ya coba dikuasai dulu manual booknya biar nggak terlalu banyak yang ditanya. Mungkin ya dan peserta yang lain. Ya, baik. Terima kasih, Mas Imdadur. Itu udah ada tambahan ya wawasan untuk kita sama-sama. Karena memang ternyata untuk di tahun ini tuh ada banyak perubahan ya terkait hal ini. Oke, ini langsung saja ke Mas Didik. Aduh, ini jaringan saya lagi sepertinya. Ya Allah ya Robbi. Halo Mbak Raudoh, Ini suara saya masih terdengar atau jaringannya Mas? masih masih Oke, Mbak Raudoh. maaf ya jaringannya nggak stabil dari tadi. Halo Mbak Raudoh. Ya, Ini Ustadz sudah Didik. terdengar. Ustadz Didik udah selesai belum? Kalau belum saya ada yang mau ditanya ini. Ini kita belum simulasi, tapi kalau mau bertanya silakan sudah. Boleh ya Mbak Raudoh ya. Ya, tafadhol. Jadi kan saya kan maksudnya gambaran saya PK itu nanti kan persiapan keberangkatan itu mungkin akan berada di satu tempat dengan pembekalan segala macam. Nah, adakah nanti kami ke PT IKI atau ke PKUMI sebelum perkuliahan atau setelah PK yang ditentukan itu eh, akan jadwalnya kosong sampai nanti di perkuliahan di tanggal 1 bulan 2 gitu. Karena mengingat kami kan dari jauh nih. Jadi banyak pertimbangan atau apa namanya pemikiran-pemikiran sebelum berangkat. Gimana kira-kira Mbak Raudo? Oke, baik. Jadi tanggal PK tadi ada yang bilang 9 Januari ya, benar? 5, Oke, kalau memang 5 sampai 9 Januari. Kalau yang PK 5 sampai 47 5 sampai 9. Enggak. Oke, berarti 5 sampai 9 Januari. Eh dan setelah itu memang belum ada perkuliahan dan kita kan kuliah tanggal 1 Februari 2025. Jadi belum ada perkuliahan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin pulang, sebaiknya ya saya sarankan ya pulang saja ke kota asal gitu. Karena kan biaya PK itu baik pulang dan perginya itu ditanggung oleh pihak LPDP walaupun dalam prosesnya yang teman-teman udah sampai di tahapan surat pernyataan kesediaan PK itu ada mengatakan bahwa ditanggung oleh Wardi sendiri gitu. Tapi pada akhirnya itu ditanggung oleh LPDP gitu. Jadi nggak usah khawatir. Dan sebaiknya kembali ke kota asal karena nanti ketika untuk kembali ke kota studi, teman-teman juga akan mendapatkan biaya untuk pesawatnya. Dan artinya 7 hari sebelum keberangkatan teman-teman PDP untuk pemesanan tiket pesawat seperti itu. Jadi sistemnya memang langsung dibayarkan, tidak reimburse. Tapi kalau lewat misalnya tanggal 1 Februari harusnya kuliah tapi Januari gitu ya. Udah pasti itu nggak bisa dipesankan oleh LPDP, otomatis harus pakai uang sendiri dulu baru nanti reimburse gitu. Jadi karena belum ada perkuliahan, teman-teman bisa kembali ke kota asalnya masing-masing dan nanti ke kota studi. Karena tadi ada yang bertanya juga apakah sudah bisa asrama. Asramanya belum bisa ditempati teman-teman. Dan terkait soal asrama itu biasanya seminggu sebelum perkuliahan gitu. Makasih ya Mbak Raudoh ya. Oke, untuk terkait ya sama-sama Mbak. Dan terkait untuk mailings ya, saya sempat lihat nih, mailings 2 arah. Jadi teman-teman untuk email itu kan sifatnya alamat email memang di searching di Google mungkin sulit ya untuk mendapatkan pemahaman hal itu. Jadi untuk mailings yang eh, 2 arah dan yang 1 arah sebaiknya yang 1 arah itu diisi yang paling banyak yang sering digunakan yang jadi apa ya email yang paling sering digunakan. Tapi untuk yang 2 arah itu biasanya nanti ketika teman-teman PK. Jadi di situ nanti tugas-tugas disampaikan di situ. Tapi sifatnya tidak terlalu urgent gitu, karena kita kan juga melihat ke akun beasiswa kita terkait misalnya sudah mengirim SP atau segala macamnya. Seperti itu sebenarnya. Dan biasanya jarang dipergunakan. Lebih ke yang 1 arah, yaitu email yang memang paling sering digunakan. Mungkin itu. Atau kita sudah bisa simulasi, sudah.
Oke, mungkin kita bisa ya, Mas Didi. Nanti Siap. pertanyaan bersama. Oke. Untuk email standar ya. Insya Allah sudah tahu. Oke. Iya. Data diri. Ini punten, kita nggak pakai ini ya. Kita pakai ini aja. Apa, Dede, terus nama panggilan sembarang begitu. Kita isi sembarang. Nama saya aja, nggak apa-apa. Maksudnya biar singkat, jadi 1-2 kata begitu. 1-2 Gas, huruf. Ustaz. Gas. Kode registrasi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tempat lahir. Enggak, Ustaz, enggak gitu. Bentar. Coba kode registrasi itu Oh, ditampilin di mana diambilnya. oh iya, tag. Ini harus buka akun Pakai kedua ya. ini bar ya, tab bar ya. Iya, buka 2 tab. Kode registrasi itu kalau nggak salah sama nggak sih sama yang pas pendaftaran awal LPDP itu? Nah, ini set. Ini di bawahnya dokter. Nah, di sini ada kita copy. Sepertinya ada yang bocor itu, Mas Habil. Nggak bocor saja, sengaja tadi. Silakan Oke. dilanjut Ustaz Didi. Nah, Ya. Nah, tempat lahir ini nggak apa-apa ngasal ya. Karena kan masing-masing kita ada sendiri. Nah, syukuran tadi diingatin, Set. Tanggal lahir, ya. NIK, apalagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kota kabupaten sesuai dengan kota kabupaten kita. Ini. Oh, ini KTP ya. Bedanya sama yang tadi. Oh, tempat lahir tadi. masih KTP itu. Ya. Nah, ini masih KTP. Aceh lah. Provinsi asal. Harus sama ya. Benar, Aceh. Alamat asal Jalan Sudirman. Misalnya, kota kabupaten domisili. Nah, ini domisili ini apakah domisili sebelum kita berangkat atau nanti domisili setelah berangkat? Sebelum berangkat PK. Oh, berarti asal ya. Kalau sesuai kita tinggal sesuai KTP, berarti kita isi sesuai dengan data KTP. Itu sebelum berangkat PK, Ustadz, atau nanti di sana? Masa ada Sebelum dua? berangkat PK, Mbak. Ini kan untuk bahan PK. Berarti pengulangan ya, Ustadz ya, maksudnya di atas sama dengan Enggak nanti juga. Misalkan saya alamat KTP saya di Sulawesi. Nah, saya sekarang kan ada tugas di Jakarta, maka saya isi Jakarta. Jadi saya nanti berangkatnya untuk PK itu dari Jakarta ke lokasi PK. Itu. Iya, dipahami. Karena mungkin bagi yang seumur hidup tinggal sesuai dengan KTP mungkin belum merasakan gitu ya. Ini jadi mungkin kita ada yang KTP-nya misalnya di Jawa Tengah, tapi faktualnya tinggalnya itu di Bogor misalnya, karena memang lama kuliah, misalnya seperti itu setelah kuliah nyambung kerja. Baik, syukuran Set. Izin Ini tanya, Ustaz. Itu yang tadi alamat domisili itu disesuaikan pas daftar atau kan ini kasusnya kan ya sebenarnya udah dijawab sih tadi ya. Daftar daftar saya di Jogja, kemudian sekarang domisili saya di Tuban gitu. Jadi waktu daftar itu saya mengisi form itu domisili saya di Jogja gitu, tapi sekarang sudah pindah lagi ke Jogja ketika dinyatakan lulus substansi gitu. Izin masuk boleh, Ustaz? Iya, Mas, silakan. Iya, intinya kalau untuk yang borang PK ini, untuk domisili saat ini itu tujuannya untuk tiket yang akan dibelikan atau akan diakomodasi dari LPDP untuk keberangkatan menuju ke Jakarta. Nah, bukan misal domisili KTP atau apa. Nah, misal kalian misal jenengan semuanya berada di alamat bukan sesuai KTP,
tapi berangkat PK-nya dari sana diisi saja sesuai dengan itu. Nanti akan ada informasi bahwasanya apa ya tiketnya pakai kereta atau pesawat atau apa itu nanti dari sana ketika sudah tahu domisilinya atau apa. Makanya domisili untuk yang di sini itu disesuaikan dengan nantinya berangkat untuk PK itu dari mana. Nah, dan saran saya ketika memang sudah ada di domisili yang di KTP atau di rumah, tetap pakai itu, jangan pindah-pindah atau misal gabut nih dari tetangga kabupaten atau apa. Jadi tetaplah dengan domisili atau sesuai alamat yang dicantumkan di awal. Tapi kalau sudah terkonfirmasi nanti PK tanggal berapa berangkat, terus saya ketika itu nanti ada di daerah ini, nanti isi borang ini untuk domisili keberangkatan itu sesuai dengan alamat yang selanjutnya. Mungkin apa kalau bisa dilaksanakan seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf, Ustadz, ini maksudnya kasusnya kan gini, alamat KTP saya kan di Tuban ya. Kemudian pas daftar LPDP awal itu alamat domisili saya Yogyakarta karena pada saat itu saya tinggal di Jogja gitu. Kemudian saat ini saya sudah kembali lagi ke Tuban gitu. Nah, apakah bermasalah nggak seumpama alamat domisili sekarang ini saya isi Tuban karena saya sekarang di Tuban atau menyesuaikan di Yogyakarta karena mengacu pada alamat pertama saya pas daftar LPDP gitu. Tadi sudah dijelaskan mungkin sama Ustadz Imdad ya. Jadi kesimpulannya Ustadz diisi Tuban Ustadz. Karena ini kan terakhir sebelum berangkat PK mau berangkatnya dari mana gitu maksudnya. Nah, apakah dari Jogja kan jauh gitu ya, harus ke Ya, Jogja dulu baru. Nah, jadi dari Tuban aja bisa diisi. Nanti mungkin yang paling dekat dari Tuban itu apa bandaranya atau mungkin mau pakai kereta. Stasiun. Mungkin seperti ya itu. betul. Mungkin udah terjawab ya Mas Fuadin ya. Oke, terima kasih Ustazah. Aman ya Mas. Diisi Tuban saja. Mm-mm. Nah, ini suku, status pernikahan, profesi, perusahaan instansi. Nah, ini sesuai dengan ini ya, tempat kita bekerja ya, sebelum beasiswa LPDP. Tanggal resign. Belum resign sebenarnya. Kalau belum Nggak berarti apa-apa ditulis aja. belum. Nggak apa-apa kira-kira tanggal perkiraan juga nggak Oh, apa-apa. perkiraan. Kalau Jangan misalnya ditulis mau belum resign, Mas. Jangan. Oh gitu. Nah, itu sensitif. tanggal Iya. karena khawatirnya jadi apa ya? Jadi bumerang gitu. Yang Walaupun di situ bilang kalau belum ya tulis belum resign gitu kan. Enggak, kalau saya Mbak Rodo jangan ditulis belum resign. Oh, Ya Iya, betul. kecuali Iya, yang maksud saya PNS. memang Kecuali jangan yang ditulis PNS. belum resign. Jadi, Isi aja iya, tanggalnya betul. berapa. Jadi, kalau teman-teman walaupun belum resign saat ini dalam instansi tertentu, jangan ditulis belum resign. Karena kan perjanjian awal dari LPDP itu memang tidak diperbolehkan bekerja. Jadi, boleh diperkirakan kira-kira tanggal resignnya berapa gitu. Jadi, kayak apa ya? Di belakang aja deh kita yang sendiri yang tahu gitu. iya iya. Izin tanya lagi, Ustadz. Ya, ya, Ustaz. Ini kan di tulisannya ini tanggal resign, sedangkan yang PNS kan ada tugas belajar. Sama kita agak belajar, tapi ada tugas belajar diisi apa ya, Ustazah ya? Karena kemarin kan kalau pilihan dosen itu kan ada harus dosen PNS atau non PNS kan harus nyantumin surat belajar gitu, tugas belajar. Seharusnya diisi apa ya? Karena ini jika PNS saja yang ditulis tugas belajar gitu. Ini ada nomor 3 ini, Seth. Jika PNS isi tugas belajar. Jadi nanti ditulis tugas belajar begitu. Enggak, Iya, maksudnya ini tetap kan ditulis. non PNS gitu, Bapak. Yang belum PNS yang masih LP atau tetap gitu gitu. Iya, soalnya kan disyaratkan di situ kan kalau yang dosen PNS atau non PNS kan ada surat tugas belajarnya gitu. Kalau di sini ditulis tugas belajar atau resign ya. Yang non Iya, PNS. tetap ditulis.
tetap ditulis tugas belajar Mas, karena nanti yang non PNS itu kan artinya yang honorer gitu ya, itu Iya. tetap ada apa tubelnya gitu, harus ada melampirkan tubel gitu, yang nanti disesuaikan walaupun eh, apa disesuaikan dengan yang misalnya bolehlah kita bilang mengikuti atau mencontoh dari yang PNS gimana gitu, dari instansi kita mintanya gitu biasanya, karena statusnya misalnya dosen gitu seperti itu. Ini tugas belajar aja ya Ustaz saja. Masih LB gitu kan atau Ya, tidak ya betul. status sebagai dosen PNS gitu ya. Ya betul. Baik, kita lanjut. Ini nomor WhatsApp, kemudian Twitter, Instagram, kemudian link Facebook. Ini mungkin nanti bisa kita cari info ya bagi yang belum tahu cara copy URL-nya Facebook. Itu bisa buka akun Facebook-nya nanti. Atau kalau belum paham bisa tanya ke teman atau googling. Nah, ini mungkin yang kita banyak belum ada nih untuk LinkedIn-nya. Link apa? Gimana cara nyebutnya? LinkedIn, oke Mas, LinkedIn. Baik. Jadi sampai di sini. Oh ya, ini diisi dulu ya. A, B, C. Karena harus ada. Next. Karena ini Bentar, lumayan Ustaz, banyak. bentar. Oh, udah ya. Maunya Asal tadi, Ustaz, maaf ya. Tadi maunya itu di scroll ke atas dulu. Siapa tahu ada yang terlewat, teman-teman yang baru gabung. Oh Ya. iya. Ah. Siapa tahu ada teman-teman yang baru gabung, itu bisa ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Baik, kita review. Ini nama panggilan, kode registrasi tadi sudah kita simulasikan ambil dari mana, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, NIK, kota kabupaten asal sesuai KTP, provinsi sesuai KTP, alamat sesuai KTP, kemudian domisili dari tempat mana kita mau berangkat PK, kemudian juga provinsi domisili, alamat domisili, suku, status pernikahan, profesi, perusahaan, tempat kita bekerja atau instansi. Kalau sekolah kita isi nama sekolahnya. Kemudian bagi yang belum resign tapi resign di Desember nanti langsung diisi tanggal dan tidak diisi belum resign karena khawatir nanti jadi permasalahan. Nah, kalau saya sebelumnya itu isi belum resign dalam kurung resign Desember begitu. Jadi ya ini juga Izin tanya, Ustaz. Ya, langsung. ya silakan Ustaz. Untuk yang tempat lahirnya tidak ada, itu diisi apa ya? Gimana Mas? Tempat lahir saya itu bukan kabupaten gitu, jadi di list kabupaten itu tidak ada. Atau ya pokoknya di list tempat lahir saya itu bukan kabupaten sehingga di pilihan tuh nggak ada. Diisi apa kira-kira? Disesuaikan dengan kabupaten saja walaupun beda dengan data asli atau bagaimana? Tempat lahir tadi ya Mas ya? Tempat Halo? lahir yang paling atas. Coba di scroll Coba ke boleh di ini. atas. Itu emang ada pilihan ya? Ada Maksud saya tempat lahir. apakah tidak bisa diketik? Oh itu ya, tunggu. Boleh di Pilihan tidak bisa diketik. nama tempatnya apa, Seth? Berdasar kabupaten aja. Emang Masnya di mana? Apanya? Tempat lahir Kabupatennya? saya Air Bunga. Tempat lahir saya itu tertulisnya Air Bunga. Jadi kalau kabupatennya sih Ogan Komering Ulu Selatan. Oh gitu. Iya mungkin yang terdekat kabupaten saja Mas, nggak apa-apa. Mungkin bisa dicoba Mas Didik kira-kira kabupatennya. Nggak bisa diketik ya? Iya ya. Apa namanya tadi? Ogan. Oh ya. Kalau kabupatennya ada, tapi kalau tempat lahirnya nggak ada. Itu Mas Ogan Ilir ya? Ogan Ilir kah? Iya, Yang kalau ada niat. kabupatennya ada, tapi tempat lahir Ya. saya kan bukan situ. Iya, berarti isi di kabupaten aja Mas, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Mas Yer. Ya, oke ya. Ini yang lahir di Jeddah. Ini nggak ada ya pilihannya di luar Indonesia. Wah, iya. Ada paling bawah itu, luar Ada ya? negeri. Oh iya benar.
Ada luar negeri. Baik, ada lagi yang mau ini tanyakan? Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ya, Halo. silakan, Ustaz. Iya, silakan. Langsung saja, Apa Ustaz. apabila kita tidak punya Twitter ataupun akun Facebook kita udah nggak dipakai atau hangus, itu gimana ya Ustadz? Tidak wajib sebenarnya karena tidak ada bintang merah untuk akun Twitter dan Instagram ini. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin bisa diisi tanda hubung aja, Ustaz. Nggak apa-apa. Diisi begini aja ya. Strip. Jadi satu Ada perhatian lagi? bagi Atau Kalau teman-teman. yang link Mbak Rauda itu harus Iya, diisi kah? betul, Ustaz. Iya tadi Ustaz Agus. Ya, satu perhatian ya Kalau bagi LinkedIn wajib ya, teman-teman. karena LinkedIn itu memang hal yang harus, pokoknya itu harus banget. Jadi syarat nanti untuk tugas PK juga bahwa LinkedIn itu termasuk. Jadi teman-teman di sini harus apa ya? Kita bilang saling apalah follow atau interaksi dengan LinkedIn seluruh PK maupun PK yang saat ini maupun PK yang nanti yang telah yang udah pernah PK sebelumnya gitu 2 tahun di belakang PK gitu. Jadi ini wajib, jadi ini harus dibuat teman-teman. Ustazah sekalian. Baik. Sampai di sini ada yang ingin bertanya. Ini kalau next apakah submit atau gimana? Belum. Masih Submit ada atau banyak. belum ya, setia. Oh, deh. Asal PT Iya. studi asal Sampai di sini mungkin teman-teman sudah pas ya. Saya rasa kalau di sini masih wajar-wajar aja ya, maksudnya masih universitas asal. Nanti kalau universitas buat Universitas PT IKI Jakarta ya, Mas. Ustadz dan Ustazah sekalian. Kita udah. tujuan. Nah, ini juga ini baru tujuan studi. Ustazah Sofia mungkin bocor, mohon maaf. Nah, ini yang tadi kita bahas tanggal masuk kuliah dan tanggal selesai kuliah. Oh iya, betul. Mas Agus mungkin bisa di-unmute. Salah, di-mute yang ini. Oke. Ini kita andaikan aja ya, 31 bulan 1 2029. Nah, ini kita nunggu berarti untuk yang poin ini. Hari Senin atau paling lambat kalau yang PK berapa tadi? PK 247 ya? 247 itu berarti hari Rabu, karena hari Kamis sudah deadline begitu. Kalau belum ada. Kemudian deadline pembayaran daftar ulang. Ini tanggal intake ya, karena kita kan sudah include 01, 02, putar ininya. 2025. Kalau dilihat di Kaldik, itu terakhir bayarnya 9 Januari, Pak. Oh, 9 Januari. Nggak apa-apa dibuat tanggal intake aja, Mas Mas Agus. Karena biar disamain, karena pembayaran kan langsung dari LPDP ya. Ataupun kalau misalnya teman-teman ada yang berbayar nanti bisa reimburse gitu. Itu bisa Dibuat dicek sesuai ini tanggal nggak? intake aja.
kayaknya bisa dicek di website PT IKI. Coba dibuka ya. Kayaknya ada di situ, Ustaz. Mm-mm. Oh maaf ya, Ustaz. Ada di Kaldik ya. Oh, Kaldik. Kaldik itu berarti harus ini dulu ini, harus stop share. Udah nggak apa-apa Mas kalau misalnya harus jadi lama. Dicek aja masing-masing mungkin nanti, Ustaz. Oh iya, baik. Nanti dicek masing-masing nggak apa. Tanggal berapa tadi, Zat? Tanggal 9 ya Mas Agus ya. Baik. Saya belum 9 buka. Januari. Bentar 9 saya buka. Januari. Kaldik. Oh, udah ada. Ada nggak? Baik, ini untuk jadwal keberangkatan berarti setelah PK ya. Enggak, estimasi jadwal Betul, berangkat betul, menuju betul. universitas tujuan. Betul. Ya betul. Kalau nggak salah Mbak Rodo itu yang tiketnya itu boleh Betul. pesan Iya ya di 7 gitu ya hari Mas ya. sebelum ya. 7 hari Boleh sebelum pesan bulan. 7 hari sebelum. Iya betul 7 hari sebelum. Berarti sebelum tanggal 1 25. sekitar tanggal berapa ya? 25 Januari. 25 boleh. Enggak mesti sebelum 7 hari, maksudnya selambat-lambatnya 7 hari sebelum. Oh iya. Tapi lebih cepat, lebih baik maksudnya. Nggak Atau apa-apa. 20, kita buat 21/2025. Status visa dalam negeri tidak memerlukan. Next. Data diri, apakah punya suami istri sebagai warga? Tidak. Tidak punya. Golongan darah, jenis alergi. Oke, alergi obat tidak ada. Kalau tidak ada itu kita kosongkan, sebaiknya kita kosongkan atau kita isi tidak ada begitu. Isi aja tidak ada, Mas. Penyakit tidak, ukuran baju XL, hobi, bikin sembarang. Oke, keterampilan kesenian tidak ada. Apa ya? Menulis lah yang ada di situ. Soft skill. Tidak. Ini sepertinya penjaringan untuk ini ya, MCPK ini. Ya, ini terkait dengan nanti kan bakal banyak kegiatan ya, Mas. Ada yang mau penampilan, ada yang mau jadi MC atau segala macamnya nanti. Untuk divisi-divisi PK-nya juga nih, karena kan ada divisi kayak panitia gitu. Jadi teman-teman bakalan direkrut seluruhnya. Ada yang jadi di bagian apa? Nomor telepon darurat ini ceritanya istri ya, relasi istri, nama pemilik, Bagi yang punya ini, Mas. RK. Istri bagi yang punya, Ustaz. Iya, bagi yang punya. Kalau yang belum, bingung Yang juga belum mau bisa isi. diisi orang tua ya, orang tua atau kerabat mungkin. Istri atau suami atau mungkin kerabat atau orang tua. Nama pemilik nomornya siapa? Nah ini email milis 2 arah. Kemarin sempat ini katanya beda dengan yang email kita seperti itu. Ini bagaimana Ustadz Ustadzah yang sudah pernah ngisi borang ini?
Iya. Ini Untuk kan gini, yang Ustaz. Dulu kan itu masih ini eksis email ya, sebelum eksis yang Gmail produk Google. Hmm. Nah, produk Google ini dia dua arah. Kalau ada teman-teman masih punya email yang di luar produk Google, nah itu diisi. Hmm. Ini berarti kalau tadi email saya kan didikdarmadi2704@gmail.com, berarti untuk email milis dua arah saya isi yang itu ya berarti. Iya, diisi aja. Hmm. Untuk yang satu arah ini gimana, Sat? Karena wajib. Ah, kalau punya Gmail yang lain itu aja, kalau nggak punya masalah. email yang lain diisi aja email yang lain gitu. Hmm. Jadi bukan grup milis gitu. Nanti ada grupnya. Jadi email dua arah dan satu arah itu yang satu sifatnya info yang umum dari LPDP-nya. Kalau untuk yang satunya lagi itu terkait PK-nya. Jadi nanti ada tugas-tugas misalnya harus mengirimkan apa ya surat apa gitu ya nanti akan ada. Jadi dari situ. Tapi pada dasarnya kita nggak akan terlalu fokus ke sana karena ada di akun masing-masing seperti itu. Hanya untuk ini aja. Apa ya pengisian apa sih namanya administrasi aja seperti itu. Berarti kalau kita isi sama ini bisa ya? Nggak apa-apa kalau mau diisi sama nggak apa-apa. Oh iya harus diisi dulu. Ini ceritanya tadi at email, at email. Ini sesuai dengan email kita masing-masing berarti ya. Iya betul. Baik, agama Islam, preferensi. Ini mungkin perlu di ini bantuan untuk menjelaskan Ustazah seperti apa job desk-nya seperti apa mungkin biar kita ya apa namanya bisa memilih sesuai dengan passion masing-masing gitu. Iya. Ini sebenarnya ada dijelasin di Borang kalau nggak salah di tempat lain, cuma nanti saya nambahin. Kalau bagian administrasi, seperti biasa ini terkait dengan kepesertaan ya nanti pembuatan surat. Jadi nanti teman-teman di PK bakalan ada perekrutan divisi gitu. Memang nggak semuanya diminta, tapi orang-orang yang mau bergabung gitu. Jadi untuk administrasi terkait dengan surat-surat, eh, kemudian acara yang mengkonsep acara. Jadi kegiatan itu mau diisi eh, pertunjukan apa saja, siapa MC-nya, siapa. Jadi bukan LPDP gitu. Maksudnya tetap bekerja sama dengan LPDP-nya, tapi ibaratnya dalam kegiatan PK ini dari kita untuk kita. Kita juga yang jadi panitianya, seperti itu. Kemudian dokumentasi nanti ada terkait dengan pembuatan video, pembuatan lagu PK. Mungkin teman-teman pernah dengar lagu PK gitu. Akan terkait dengan hal itu. Kemudian publikasi sebagaimana media, nanti ada pembuatan flyer, ada pembuatan buku buku panduan kalau nggak salah bukan buku panduan sayang pandang lah gitu perkenalan dari seluruh teman-teman PK gitu terkait biodatanya seperti itu nanti akan ada. Kemudian kalau logistik terkait itu ke konsumsi, kemudian dekorasi sebagaimana dekorasi, keuangan mengatur keuangan dari setiap divisi, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan dan order itu lainnya. Jadi nanti biasanya ketua perwakilan angkatan akan membuat divisi tambahan yang dirasa perlu untuk melengkapi PK dari teman-teman sekalian. Seperti itu. Baik, Dan ini lebih lanjut akan dibahas di PK masing-masing. Jadi nggak usah khawatir. Dipilih saja ingin dia mana. baik. Ini ceritanya kita sudah pilih, kemudian kita next. Boleh tanya, Ah, Das? oh ya, kita back dulu ya. Ini sudah submit ya, terakhir ini sudah submit. Ini kita mundur lagi di halaman sebelumnya. Silakan, Seth. Iya. Silakan submit, Ustaz. Izin bertanya tadi terkait tanggal itu sudah benar ya, apa namanya urutannya. Karena kalau kita pakai yang aplikasi kan ada yang sebelahnya itu ada aplikasi tanggal kalender itu kalau kita klik pakai kalender itu beda susunannya. Coba tadi yang tanggal. Sebelumnya ya. Ya, yang sebelumnya tanggal lahir apa tadi?
Saya coba pakai aplikasi yang di sebelahnya itu, yang kalender, nah itu beda itu nanti nyusunannya. Coba. Oh gitu. Oh, bahaya juga ya tulisannya soalnya. Coba. Baik. Nanti beda itu. Ini Februari tanggal 1 ya. Ya, Sama. 21. sama. Ini sepertinya kalau beda settingan bahasa laptopnya kali ya. Jadi beda urutannya. Iya, betul. Iya. Mungkin setiap orang harus memperhatikan ya, takutnya jadi salah isi. Kalau yang settingan bahasanya Inggris berarti dia bulan dulu baru. Yang penting kita perhatikan M berarti bulan, D berarti hari, kalau Y berarti tahun. Iya, betul. Oh, siap, siap. Berarti pakai settingannya Inggris ya? Ini sepertinya iya settingan dari laptopnya sepertinya. Oh, siap. Saya kalau di komputer saya jadinya berbeda gitu. Karena Indonesia settingannya. Iya, Ustaz. Oke, mungkin bisa tadi sudah mau sampai akhir ya, Mas ya. Iya, Ketika next. ini sudah akhir, ceritanya sudah. Terus next, ini tinggal di submit. Ya, tapi insya Allah nggak kita submit karena menambah trash nanti di database LPDP. Baik, itu mungkin dari saya. Terima kasih bimbingannya Ustazah Agus, Ustazah Raudoh. Ini saya stop share screen ya. Oke, baik. Ya, makasih banyak Mas Didik. Tapi jangan di stop dulu Mas, mana tahu ada yang mau bertanya. Atau sampai sini teman-teman sudah, Ustadz dan Ustazah sekalian sudah tergambar ya, maksudnya harus seperti apa terkait dengan borangnya. Kita tinggal tunggu tanggal akhir studinya, dan kalau memang pada akhirnya Senin belum juga, nanti kita istihad bersama dan kita tanggung bersama terkait dengan tanggalnya ya. Izin Mungkin masuk, ada Mbak. pertanyaan lain. Oh iya Mas, iya Mas. Ini kan untuk yang pengisian borang ini kan tentunya pasti berguna ya buat PK berapapun, pakai buat angkatan yang 247, 248 atau yang selainnya, tetap diperhatikan. Nah, namun ini ada beberapa teman-teman juga yang masih belum dapat pengumuman angkatan dan waktu batch PK-nya. Jadi harus tetap bersabar, dicek secara berkala. Ya, siapa tahu nanti ada jadwal yang sama ataupun di angkatan yang berbeda. Jadi intinya ya kita tetap satu angkatan kok di PKUMI, mungkin cuma beda di angkatan PK-nya saja. Jadi tetap harus semangat. Mungkin itu aja sih, Kak. Terima kasih. Halo Mbak, boleh Ya, bertanya? iya Mbak Risma silahkan. Iya, mohon maaf saya tidak membuka video. Ini saya mau nanya yang mundur banget ya di profil beasiswa. Itu kan kalau di profil pendaftaran LPDP itu jelas ya alamat domisili saat ini. Tapi kalau di profil beasiswa ini alamat domisili asal gitu. Jadi saya bingung apakah alamat domisili asal itu sesuai KTP atau Jadi domisili yang sekarang tinggal di mana, seperti itu. Terima kasih. ini jaringan Mbak Risma atau jaringan saya? Oh gitu, apakah tadi jelas apa gimana? Jelas, Kurang jelas jelas, ya? Oh jelas. Kayaknya jaringan Mbak Rodo ya. Halo. Cek, ya ampun. Mungkin Mas Agus bisa dijawab karena saya terputus-putus, nggak jelas banget apa yang disampaikan. Maaf Mbak, tadi saya tertinggal, saya nggak fokus ya. Bisa Oh diulang ya iya Mbak? iya iya. Ya jadi ini saya mundur bertanya tentang profil, isian data profil. Kalau yang di pendaftaran LPDP awal itu jelas yaitu tertulis domisili saat ini,
sehingga dengan pasti saya mengisi domisili saat ini. Tetapi untuk yang di beasiswa ini tulisannya domisili asal gitu. Sehingga saya bingung apakah domisili asal ini domisili KTP atau domisili saat ini, seperti itu. Mohon arahannya. Silakan Mbak Rodo kalau udah jelas ya. Oke, kalau untuk domisili asal mungkin bisa diisi sesuai dengan yang saat ini ya, Mbak. Oh, jadi domisili asal itu memang domisili saat ini begitu ya, bukan sesuai KTP. Oh, baik, terima Iya, yang kasih. seperti ini. Oke, Mbak, sama-sama. Mbak Maaf Rodo, Mbak tadi sedikit. Itu yang domisili yang dimaksud yang di beasiswa yang di Borang ini ya? Atau di mana? Bukan di beasiswa profil yang awal sekali. Yang paling awal. Ya, bukan di Borang. Di Bisa beasiswa, di mana? ya, di profil, ya sebelah sana informasi umum di paling bawah. Iya, domisili asal itu ya. Ya, Di bawah order kontak. paling bawah mungkin Ustadz, di bawah Ustadz. Ya, itu Ini sudah alamat terlihat. domisili asal. Ini yang Ya, order itu kontak yang ya. order kontak, yang atasnya itu di atas order kontak itu. Ya, karena Oh, saya ini atas. kebetulan ya KTP-nya berbeda. Saya KTP-nya masih Bandung. Saya padahal domisilinya di Jawa Tengah. Kayaknya ini Mbak Rodo ini apa ya? Domisili yang digunakan di sini domisili sesuai KTP deh. Iya, domisili asal daerah. Iya, sesuai KTP. Sesuai KTP ya, Sesuai sesuai KTP. KTP. Sesuai Tidak KTP. domisili sekarang ya, karena saya KTP-nya Bandung, Jawa Barat. Sesuai Oh, KTP karena Mbak. kasus, oh iya, Bukan karena domisili kasus yang sekarang. Mbaknya, ya, heeh. Ya, ya, berarti domisilinya domisili KTP ya, bukan domisili sekarang, tinggalnya saya di Jawa Tengah. Iya, KTP-nya Jawa betul. Barat. Oh, berarti domisilinya KTP ya, sesuai KTP saja Jawa Barat seperti itu. Iya, betul, Mbak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin kita akan tutup sesi ini sampai pukul 9.30 karena sudah larut malam. Mbak Rodo, Iya, iya, silakan, Mbak. untuk tanggal keberangkatan nanti mau kuliah, itu tadi kan dibilang seminggu atau 7 hari sebelum keberangkatan ya. Itu maksudnya maksimal atau boleh 3 hari sebelum perkuliahan tanggal keberangkatannya? Gimana, Mbak? Eh, minimal kita bilang selambat-lambatnya itu 7 hari sebelum pelaksanaan kuliah. Berarti kalau tanggal 1 kuliahnya, berarti setidaknya tanggal 25 sudah mengajukan. Tapi sebaik-baiknya adalah sebelum, jangan sampai mepet banget gitu. Kalau 3 hari lagi sama sekali nggak boleh. Nanti jadinya bukan nggak boleh, boleh tapi ya bayar sendiri. Nanti jadinya sistem reimburse gitu. Nah, syukron ya, Mbak. Mau nanya ini, Ustazah Rodo. Iya, iya, Ustaz. Ini berkaitan dengan SKD. Ini mohon maaf walaupun belum ini ya, kan kita harus mikirin SP dulu gitu ya, baru nanti kita mikirin SKD. Tapi memang biar ada kejelasan juga begitu. Mengenai SKD itu berarti ini kan rencana kita mau rombongan ini untuk yang S3 itu kita mau di satu sumber gitu. Maksudnya untuk tanggal SKD itu apakah setelah PK atau sebelum PK atau bagaimana? Karena kan begini, mohon maaf. Misal, kalau misalnya tiket keberangkatan ke kota tempat studi itu misalnya bulan Januari, tapi kalau di SKD itu bulan Desember kan ganjil gitu ya maksudnya, ganjil. Apakah tidak masalah atau tanggal SKD itu harus menyesuaikan datangnya secara real datang ke apa kota studi seperti itu?
Ya, oke. Terkait SKD, saya saranin teman-teman datang dulu ke kota studi ya, baru diurus bersama supaya bisa di satu tempat yang sama, di RT yang sama gitu kan, dan berbarengan supaya untuk pengurusan SKD ini kan selalu ada budget ya, budget yang supaya nggak ada yang besarnya beda-beda karena di RT yang berbeda-beda gitu, jadi disatukan. Dan kalau misalnya diajukan, misalnya udah ada punya di Desember gitu, khawatirnya apa ya? Kelihatannya kayak kurang, saya bingung bilangnya apa. Maksudnya kayak kurang tepat aja gitu. Kurang tepat karena teman-teman kan belum kuliah tapi sudah punya domisili, sudah berada di tempat studi gitu. Sebaiknya eh, ini sesudah di kota studi. Karena SKD itu kan maksudnya untuk pengurusan ini kan dana kedatangan begitu ya Mas ya. Mas Betul Mbak, Didik. dana kedatangan. Iya, Mas. Jadi Ah, ah. sebaiknya setelah PK ya. Gak usah setelah PK Mas. Jadi teman-teman datang dulu ke kemana ya kita bilang ke kota studi gitu. Nanti di tempat asrama, baru nanti diurus gitu. Jadi tidak dari sekarang seperti itu. Kesimpulannya setelah PK nanti kalau sudah deket Februari seperti itu. Iya, boleh-boleh. Mana tahu teman-teman ada yang mau langsung ke kota studi setelah PK, bisa dibantu teman-temannya untuk terkait dengan SKD gitu, jika mau dibuat secara bersamaan. Seperti itu. Iya, insya Allah sih itu kita sudah rencanakan. Cuma untuk masalah tanggal ini jangan sampai kemudian kita apa jadi bertentangan dengan tanggal kalau misalnya dia memesan tiket pesawat, kemudian sebelum ada tiket pesawat kok sudah ada SKD, khawatir kemudian jadi pertanyaan. Setelah PK. Ya, iya. Aduh, saya ketinggalan karena jaringan, tapi saya rasa udah tersampaikan nih. Aman ya, berarti. Oke, ada lagi yang ingin ditanya? Karena sudah menunjukkan pukul 9.23. Ya, izin tadi menambahkan sedikit ya. Itu betul ya, Ustaz Didik. Itu kayaknya nanti ada bertentangan deh kalau misalkan Mas Didik belum mengajukan pengajuan tiket untuk berangkat ke kota studi, tapi tiba-tiba SKD-nya udah ada. Itu kan dua hal yang bertentangan. Jadi itu nanti dipertanyakan domisilinya ini asli nggak? Seperti itu. Eh, baik, terima kasih banyak, Seth. Jadi intinya apa yang ada bukti dari LPDP, berarti setelah itu ya baru kita ada SKD. Bukti keberangkatan maksudnya biaya keberangkatan yang dibayarkan oleh LPDP, baru setelah itu kita tanggal SKD-nya. Ya, itu terjawab. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Saya cuma pesan sama Ustadz dan Ustazah sekalian. Ini kan kayak Mas Didi kayaknya udah ini banget ya Mas Didi, Mas Imdadur ya. Eh, eh, lebih banyak membaca saya rasa nih sepertinya ya. Jadi teman-teman juga harus banyak membaca seperti beliau dan informasi apapun yang didapatkan boleh di-share di grup, saling membantu teman-temannya gitu. Dan mohon maaf jika tim advokasi tidak menjawab pertanyaan teman-teman dengan pas respon gitu karena kami juga ada perkuliahan gitu. Mungkin akan dijawab di waktu-waktu luang seperti itu. Oke, untuk terakhir, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita akan tutup. Sesi foto bersama. Ya, Mas Agus, boleh diambil. Mungkin teman-teman yang lain bisa mengaktifkan kameranya supaya saling berkenalan. Ini Ustadz Didi kayaknya bisa ya pakai laptop ya. Ambil nih. Ini share screen ini gimana sih? Ini tampilannya belum. Oh, ini view. Ini aja. Galeri. Biar saya aja. Oke, mantap, Mbak. Mungkin bisa sembari ini. Ya, ini yang ini ya. Yang memungkinkan open kamera silakan open kamera.
pertama 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua 1, 2, 3. Terakhir slide ketiga 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada banyak hal-hal yang belum terjawab atau belum bisa memfasilitasi Ustadz dan Ustazah sekalian terkait dengan pengisian e-beasiswa. Adapun kendala-kendala lainnya atau pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa ditanyakan di grup atau bisa menghubungi PIK harian sesuai jadwalnya seperti itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ala ihtimamikum. Sampai jumpa kembali di sharing section berikutnya. Terima kasih.